Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa Mabad. Halo teman-teman semuanya. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar tuntas cara menggunakan Google Doc. Ya, penjelasan tentang tools-toolsnya dan fitur-fiturnya. Sebuah alat super canggih dari Google untuk mengerjakan semua tugas sekolahmu. Kita akan mulai dari nol, jadi jangan khawatir kalau kamu belum pernah memakainya sama sekali. Ya, perlu diketahui juga kalau Google Doc ini persis banget kayak Microsoft Word. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja silakan buka browsernya. Kita biasa karena kita bakal pakai produk produk Google, Google Doc, jadi kita pakai browsernya Chrome ya atau Google. Ada banyak cara untuk eh, membuka Google Doc. Yang pertama kalian bisa langsung cari aja di sini. Biasanya Google Doc. Nah, ini bisa klik yang ini. Atau cara yang kedua, kita coba pakai cara yang kedua. Kalian bisa tulis doc titik, ini udah ada, bisa udah muncul. Cuman kalau belum, biasanya tulisnya docs titik google.com. Bisa tulis sampai sini aja. Sebentar, kalau ulang, kita tulis sampai sini aja. Nah, ini dia. Cara yang ketiga, cuman terkadang ada beberapa teman-teman yang browsernya belum mulai kayak gini. Ya, ini kayak gini tampilannya kalau teman-teman udah mengubah default pencarian menggunakan Chrome. Jadi lebih enak, tinggal klik ini. Ini adalah daftar dari Google Apps ya. Tinggal cari aja. Nah, ini Google Doc, tinggal kalian klik. Oke, kita bahas dari yang paling kanan. Ini adalah logo icon dari akun Google kita. Kalau teman-teman klik, nah ini tentang email akun kita. Ini ada profilnya dan seterusnya. Kita nggak bakal bahas panjang lebar tentang ini. Ini kalian bisa explore sendiri sama teman-teman. Selanjutnya ini tombol ya ada titik 9 ini adalah daftar aplikasi-aplikasi Google yang bisa teman-teman pakai. Bisa teman-teman pelajari juga. Nah, yang sedang kita pelajari ini yaitu Google Doc. Lanjut lagi di sebelah kirinya, ini ada search bar. Ini memudahkan kita untuk mencari dokumen atau file-file yang sudah kita buat. Misalnya nih, kakak pernah buat file namanya misalnya notulensi, tinggal tulis aja. Notulensi ini udah ada. Ya, ini fungsinya untuk mencari file-file yang kita punya atau dokumen-dokumen yang kita punya. Maksudnya ini eh, gambar eh, gambar dan logo Google Doc-nya. Fungsinya apa? Fungsi nanti kita bakal sering pakai. Ini fungsinya untuk kembali ke halaman desktop ini, ya. Kalau kita klik, ya dia balik lagi ke sini, gitu. Nah, ini ada hamburger menu. Kalau kita klik, nah ini ada aplikasi-aplikasi Google Workspace yang saling eh, biasanya saling mendukung ya satu sama lain. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Ini empat ini bisa untuk berkolaborasi ya. Karena kita bisa masukin sheet atau diagram nanti di Google Doc atau kita bikin slide atau form, kita bikin form gitu menggunakan Google Form. Hasilnya nanti bisa kita lihat di Google Sheet kayak gitu. Dan ini untuk settingsnya kita nggak bakal bahas banyak, silahkan teman-teman explore aja. Ini untuk help dan feedback, ini untuk Google Drive. Nah, Google Drive, kenapa di sini ada Google Drive? Karena setiap kita membuat file atau membuat
dokumen baru menggunakan Google Doc, dia otomatis membuat atau tersimpan di Google Drive ya. Jadi misalnya ini dokumen yang kakak udah punya, ini semua tersimpan di Google Drive otomatis. Lanjut aja kita nanti bakal bahas lagi tentang ini. Lanjut ke bagian bawahnya, bagian sini. Ini untuk memulai dokumen. Bisa dibaca start a new document. Yang pertama paling kiri ini untuk memulai dokumen dari nol ya, ibaratnya dari kosong, jadi blank dokumen dari dokumen yang kosong. Oke, nah lalu sebelahnya ini ada banyak template. Jadi teman-teman kalau mau mulai membuat Google Doc nggak dari nol, bisa pakai template-template yang udah disediain sama Google Doc. Nggak ini aja templatenya, teman-teman bisa klik ini yang template gallery. Ini ada banyak banget template yang bisa teman-teman pakai. Tinggal kalian kontennya teman-teman ganti atau mungkin ada tambahan atau yang perlu dihapus bisa teman-teman edit ya menggunakan template ini. Ada banyak. Ini kakak ulangi. Jadi untuk mulai dari nol dari halaman kosong bisa menggunakan blank page atau blank dokumen. Kita coba untuk diklik. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya untuk kalau kita mulai membuat dokumen menggunakan Google Doc pakai yang blank dokumen. Selanjutnya yang di sebelahnya itu ada yang menggunakan template. Kita coba klik misalnya yang mana? Kita yang pakai ini deh, project proposal. Kita klik. Oke, ini tampilannya. Kalau kita menggunakan template ya, yang tadi kakak pilih template project proposal. Kayak gini. Udah ada uh, basic teksnya sama bahkan gambarnya ya. Tinggal teman-teman ganti sesuai atau edit sesuai kebutuhan. Tinggal kontennya ganti. Nah, ini masih random ya. Nah, teksnya, titlenya, tinggal teman-teman edit aja. Oke, kita balik lagi. Nah, ini yang kita jelasin. Fungsi dari logo si Google Doc-nya ini untuk kembali ke halaman home-nya atau desktop dari Google Doc-nya. Tinggal kalian klik ini balik lagi ke depan. Kayak gini. Oke. Selanjutnya ini ada titik tiga kayak untuk pengaturan aja. Jadi head out templates untuk apa? Sembunyikan semua template. Jadi nggak ada. Gitu. Oke lanjut. Eh, kita coba lanjut untuk ke dalam fitur Google Doc ya. Sebelum kita lanjut nih, pembahasan dulu tadi. Ini untuk sembunyiin template-nya. Kalau teman-teman mau nampilin lagi template-nya, kalian bisa klik ini. Terus ke settings, terus checklist aja yang template sini, yang display recent template on home screen. Terus oke, ini balik lagi ya ke ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu bagian dalam dari Google Doc-nya atau fitur-fitur dari Google Doc-nya. Kita bahas dulu dari paling kanan. Ini seperti biasa, ini akun Google kita. Lalu ini adalah Gemini atau AI-nya. Jadi teman-teman bisa sambil ngerjain dokumen ya, bisa tanya-tanya sama Gemini-nya. Ini kalau nggak salah berbayar ya, belum bisa langsung dipakai kecuali teman-teman pakai yang plus atau yang pro, baru bisa. Oke lanjutannya, kita nggak bakal bahas banyak. Lalu ini adalah tombol untuk men-share link dari dokumennya. Jadi banyak banget fungsinya untuk kita share link. Bahkan di sini untuk kolaborasi harus pakai ini ya. Pakai ini salah satunya. Ini kalian atur dulu, klik share-nya. Terus kita nggak pakai yang atas ini karena ini untuk mengundang orang menggunakan email. Jadi teman-teman harus hafal email dari teman-temannya yang mau diajak kolaborasi. Tapi gampang ya kalau untuk sekarang. Jadi kita hanya pakai yang ini, pakai menggunakan link.
Silakan ke yang general access, terus yang tadinya restricted diganti jadi anyone with the link. Ini tinggal kalian copy aja linknya. Jadi semua orang yang menggunakan link, nah ini eh, aksesnya, hak aksesnya atau role-nya. Yang punya link itu mau apa role-nya? Mau kamu kasih akses apa? Mau viewer kah? Viewer itu dia hanya bisa melihat. Biasa baca di sini, anyone on the internet with link can view. Jadi semua orang yang punya linknya ada internet bisa ngelihat. Dia cuma sebagai pelihat aja. Yang kedua itu sebagai komen. Komentar itu dia bisa ngeliat, bisa ngomen, tapi nggak bisa mengubah uh, konten atau dokumennya. Dia cuma bisa merekomendasikan atau memberitahu gitu, ngasih komen aja. Berarti yang paling tinggi ini role-nya yaitu sebagai editor seperti kita. Jadi anyone on the internet with the link can edit. Jadi semua orang yang punya linknya terus ada jaringan internet dia bisa ngedit. Ini kastar tertinggi role-nya di Google Doc. Jadi bisa sama-sama ngedit bareng kita. Nah, ini sangat berfungsi banget ya. Apalagi kalau teman-teman mau kolaborasi sama teman-temannya di rumah. Gitu. Oke, tinggal kalian copy linknya. Kalau udah belum, tinggal kalian share aja linknya, misalnya ke WhatsApp atau ke email, itu bebas. Selanjutnya ini ada untuk fitur call-nya. Jadi join call here or present this to tap the to the call. Jadi kalau teman-teman mau sambil kolaborasi nih, kurang seru komunikasinya kalau lewat komentar doang. Nah, kalian teman-teman bisa pakai ini sambil meet gitu. Oke, selanjutnya ini untuk komentar. Ini untuk menampilkan komentar ya. Jadi dia ada tab baru untuk menampilkan komentar ya. Terus ini untuk melihat version history. Version history itu timeline dari Google Doc ini. Dia udah diapain aja dari sejak dibuat gitu. Soalnya ini adalah uh, status dokumennya. Kalau udah gambarnya awan, checklist, itu berarti sudah ke save ya. Kalau masih kayak gini, kakak coba ketik, teman-teman lihat di sininya. Tapi kakak ketik misalnya S. Nah, ini ada gambar panah muter gitu. Tulisannya saving. Dia masih menyimpan. Nah, ini biasanya harus teman-teman perhatikan ya kalau sinyalnya jelek. Ini berpengaruh banget. Ya, kalau bisa jadi close dulu sebelum gambar awan checklist. Karena apa? Karena dokumennya masih di tahap penyimpanan, lagi disimpan tuh. Terus teman-teman close jadi gak kesimpan gitu ya. Oke, lanjut ini untuk move atau memindahkan si dokumen ini tadi udah kakak jelasin kalau kita membuat dokumen dia otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, kalau kalian klik ini untuk memindahkan file ini atau dokumen ini ke folder lain yang ada di Google Drive teman-teman. Kita nggak bakal bahas banyak, tapi intinya ini untuk memindahkan eh, file atau dokumen ini ke folder lain yang ada di Google Doc teman-teman. Misalnya, nih kakak kasih contoh aja ya. Tapi nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, bisa coba-coba di rumah. Diklik aja. Nah, ini posisinya file kelas 7B itu ada di folder My Drive. Ini bisa kita pindahin ke sini. Bisa kamu pindahin ke sekolah, tinggal klik aja move. Dia otomatis pindah ke sekolah. File kelas 7B has been moved to My Drive to sekolah. Jadi pindah si dokumen file 7B ini ke folder sekolah. Nah, folder sekolahnya ini sebenarnya adanya di My Drive. Jadi kita cuma buat pindahin aja. Nah, ini untuk membintangi, ini untuk nandain ya. Untuk nandain, jadi teman-teman fungsinya apa ditandain? Biar gampang dicarinya. Misalnya kalau cari di Google Doc gampang. Misal kita coba cari di Google Doc-nya, kita ke sini, ke depan. Nih, ini udah ada muncul nih. Ya, cuman kalau kita nyarinya di sini, kayak gini,
kita bisa gampang nyari yang start aja. Ini ada file kelas 7B gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bintangnya biarin aja. Terus untuk ganti nama, nge-rename dari filenya, ini kalian bisa klik ini aja. Diklik nama dari filenya atau nama dari dokumennya. Langsung kalian edit aja. Kalau udah di enter, itu otomatis tersimpan. Ya, terus ini tadi udah kakak jelasin untuk kembali ke halaman home. Kita klik, nah dia kembali ke halaman home dari Google Doc. Oke, ini ada kakak ketinggalan penjelasan untuk halaman home dari Google Doc-nya. Bagian bawahnya belum kakak jelasin. Jadi ini yang bagian bawah ini tadi untuk memulai dokumen, baik dari halaman kosong sampai menggunakan template. Yang kalau bawahnya ini untuk menampilkan dokumen-dokumen yang teman-teman udah punya, ya, yang punya teman-teman punya. Nah, bisa dibaca recent dokumen. Jadi dokumen terbaru. Nah, ini untuk filteringnya atau sortirnya, dia ngesortir owned by anyone. Jadi semua dokumen punya siapa aja yang pernah kakak buka gitu. Jadi kan ini email kakak berarti yang pernah kakak buka. Kalau anyone by me berarti semua dokumen yang punya milik kakak aja. Jadi misalnya ada teman kakak yang pernah nge-share atau teman-teman pernah nge-share ke kakak dan kakak buka, ini nggak bakal muncul kalau di owned by me. Ya, sorry. Owned by me. Nah, kalau pilihnya owned by anyone, itu semua file dokumen baik milik kakak atau milik teman-teman yang udah di-share terus kakak buka, itu muncul semua di sini. Nah, tapi kalau pilihnya not owned by me, ini untuk semua dokumen yang bukan punya kakak. Ya, ini ada teman kakak pernah ngirim nih, misalnya si Akhtar namanya. Dia pernah ngirim, terus kakak buka dokumennya, dia munculnya di sini. Oke, kita balik lagi ke owned by anyone. Nah, lalu di sini adalah untuk tampilan dari si dokumennya. Ada dua. Yang pertama, ini ini list view. Jadi tampilan begini. Tampilan seperti list. Ini yang dibukanya kapan? Today, today atau yesterday atau terus dan lain ini ada timelinenya kapan aja. Ini ownernya, ini punya siapa aja. Ini itu maksudnya kakak. Terus ini modified by me terakhir diedit oleh saya itu oleh kakak itu kapan. Nah, itu yang kedua tampilan yang tadi yaitu grid view. Kayak gini tampilannya. Selanjutnya di sini ada sort option. Jadi nyusunnya dari apa? Last opened by me. Jadi terakhir yang dibuka oleh kakak atau oleh kalian. Misal kalau pakai kalian buka. Lalu di bawahnya ada last modified by me. Jadi terakhir yang diedit oleh saya. Jadi kalau kita buka doang, terus nggak kita edit, dia nggak bakal muncul di atas atau muncul paling pertama. Yang muncul paling pertama itu kalau yang diedit. Selanjutnya last modified. Kalau last modified itu siapapun yang edit ya, nggak mesti kakak. Yang penting yang punya akses untuk dokumennya, justru yang edit dia paling atas jadinya. Terus yang terakhir ini title. Title itu susunnya sesuai abjad ya dari A sampai Z ini artikel, ini B-nya, ini langsung D dan seterusnya. Ini jadi biasanya defaultnya live opened by me ya. Selanjutnya kalau ini untuk open file picker. Jadi untuk membuka file dari mana aja. Dari recent itu yang terakhir kita buka dari Google Drive atau My Drive yang mungkin teman-teman kan pernah menyimpan sebuah file tapi belum pernah di Google Doc gitu, nyimpannya di Google Drive itu bisa di sini. Terus share with me ini untuk melihat dokumen yang pernah di-share ke kakak atau ke email kan teman-teman. Kalau start ini tadi yang kau udah kau jelasin, jadi dokumen yang yang ada bintang yang kita bintangin yang kayak gini, kita ke sini, nih, ini bintangin bakal muncul di sini, ya. Terusnya computers itu
Maksudnya apa? File yang ada di atau dokumen yang ada di yang tersimpan di komputer kalian, di komputer teman-teman. Tapi biasanya ini butuh akses ya, izin akses. Contohnya yang terakhir ini upload. Jadi teman-teman misalnya eh, pengen buka file gitu, buka dokumen, tinggal upload aja. Ada dua cara, browse itu kalian browsing cari. Yang kedua drop a file here. Jadi kalian tinggal misalnya buka file explorer, kalian tarik, taruh sini. Itu juga bisa. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Ini udah cukup, harusnya udah aman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke depan, ke dalam sini. Jadi terakhir kita udah sampai yang ini. Di logo ini fungsinya untuk kembali ke halaman home dari Google Doc. Selanjutnya kita bahas yang ini. Ini adalah menu ini yang teks, yang ada menu file, menu edit, view, insert. Intinya di menu ini isinya adalah fitur-fitur yang berkaitan dengan ini. Misalnya file berarti berkaitan dengan keumuman file. Kita bahas dulu yang file ini. Jadi menu file ini isinya fitur-fitur atau tools-tools yang berkaitan dengan filenya secara umum. Misalnya ini new, itu untuk membuat file baru. Kalau dokumen yang ini untuk membuat file menggunakan blank dokumen, jadi dari kosong. Kalau bawahnya ini menggunakan template. Soalnya open itu untuk membuka dokumen ya, membuka dokumen. Kalau kalian klik nih, dia bukan kayak yang di depan tadi, kayak gini, sama ya, tuh, kayak gini. Ini udah dijelasin sama kakak sebelumnya. Itu untuk open. Kalian bisa juga ini pakai yang ini shortcutnya ya, shortcut atau uh, jalan pintasnya biar cepet daripada kalian misal lagi ngetik terus kalian klik file dulu, cari open, baru klik open. Cara cepetnya nih tinggal klik atau pencet Ctrl O, Ctrl O, dia sama kayak gini. Ya jadi shortcut tuh sangat membantu banget. Jadi teman-teman bisa disering-sering dipakai, dihafal boleh, tapi lebih enaknya sering dipakai jadi otomatis gitu. Ketika udah kita mau, kita mau buka file, kita udah tahu langsung. Kalau buka file tuh pencetnya Ctrl O gitu. Soalnya make a copy ini maksudnya menduplikat dokumen atau file yang sedang kita buka ini. Itu make a copy. Soalnya share itu sama kayak ini ya. Sama yang kayak ini. Itu share. Kita kalau klik nih ada share with other atau publish to web ya. Kalau ini biasanya kita pakai yang ini aja. Sama dia kayak yang ini. Kita down. Kalau publish to web ini kita bakal jarang pakai. Teman-teman bisa explore sendiri aja. Jadi ini tuh kita publish di online gitu di web. Tapi kita nggak bakal pakai. Soalnya lebih amannya kita pakai yang ini aja, share with other. Jadi kita nge-share pakai link. Soalnya ini untuk ngirim dokumen ini menggunakan email ya. Bawahnya ini untuk mendownload dokumen atau file yang sedang kita buka. Yang paling atas nih yang bakal kita sering pakai yaitu Microsoft Word, ini open document format. Eh, ini rich text format. Kalau ini PDF yang biasa kita pakai juga ya. Soalnya teman-teman biasanya yang bakal sering dipakai sama teman-teman dua ini aja, Microsoft Word yang jenis file docs, terus yang kedua PDF. Yang lainnya kayak plain text, web page, public, markdown dan lain-lainnya itu jangan pakai. Tapi teman-teman bisa explore aja untuk dokumen-dokumen lainnya. Saja untuk merename, untuk mengganti nama dari dokumennya. Oke, okay. Sebenarnya kalau ini tuh kayak kelamaan aja. Jadi teman-teman afdolnya tinggal langsung klik aja, langsung ganti nama. Kayak gitu. Terus ini tadi move untuk memindahkan dokumennya. Yang tadi udah kakak jelasin juga. Lebih cepatnya menggunakan tombol yang ini. Ya, masih di file. Ini ada add shortcut to drive. Kita nggak bakal pakai. Kalau move to trash itu kita kasarnya ini menghapus dokumennya. Kenapa move to trash? Karena kan kita ketika membuat dokumen ini otomatis membuat sebuah membuat atau otomatis tersimpan di Google Drive ya. Nah, Google Drive itu nggak bisa langsung hapus, dia ke trash dulu. Nah, itu kayak gini.
Soalnya ini versi history yang tadi udah kakak jelasin sama kayak ini fiturnya. Untuk melihat kita ini ya, kita klik aja si versi history untuk melihat history versi history dari dokumen ini. Jadi timeline dokumen ini udah diapain aja dari sejak dibuat kayak gitu. Lanjut, ini make available offline. Jadi ini untuk nggak semua ada ya, soalnya ada pas kakak belajar sama teman-teman di kelas itu ada beberapa nggak ada fitur ini make available offline-nya. Jadi dia untuk membuat si Google Doc tuh jadi offline sementara. Jadi ke save ketika offline itu dia nge-save dulu di laptop. Nanti ketika online baru dia otomatis ke upload ya. Tadi ini details untuk nampilin detail dari dokumen detailnya. Lokasinya di drive folder sekolah yang tadi udah karena kakak pindahin. Biasanya defaultnya itu di My Drive ya. Seharusnya ownernya itu Mi atau kakak sendiri. Ini modifiednya terakhir jam segini. Ini dibuatnya tanggal segini. Oke lanjut. Ini security limitation. Kita nggak bahas untuk sekarang. Language bahasanya. Ini page setup. Kita bakal bahas banyak ya. Jadi pages ini untuk uh, defaultnya seperti ini. Orientationnya untuk tampilannya dia portrait atau landscape. Paper size-nya ukuran dari apa? Dari si page atau halamannya. Ini page color untuk warna dari halamannya. Nah, ini untuk margin. Jadi untuk apa? Jarak konten yang ada di kertasnya dari pojok terluar gitu. Maksudnya yang top berarti pojok atasnya. Kalau button berarti pojok bawahnya itu berapa jaraknya. Kalau left, right itu kanan kiri. Ya, oke lanjut. Oh sorry tadi di page up di pages ini juga nggak kita di auto kayak bakal otomatis sih untuk nyesuaiin kayak gini tampilannya. Jadi kayak tampilannya tuh nggak kayak halaman gitu. Kita balik lagi ke sini aja, pilih oke. Kayak gini, ini normal. Jadi kita gampang untuk nyeting ya, untuk ngeliat tampilannya juga lebih enak. Kalau kertas tuh, oh begini nanti tampilannya kalau bentuknya kertas gitu. Selanjutnya, ini print untuk mau print, tinggal diklik dan pastiin di sini tersambung ya, tersambung sama printernya. Kalau udah tinggal pencet print. Di sini kita nggak usah dulu. Shortcutnya tadi apa? Shortcutnya tadi Ctrl P ya. Selanjutnya di sini ada edit. Edit itu untuk secara umum editing ya. Jadi untuk undo itu untuk apa namanya? Misalnya kalian melakukan suatu hal, misalnya kakak kalian nih baru mencet enter, ah nggak jadi ah, gitu. Tinggal pencet undo aja. Atau shortcutnya Ctrl Z. Terus ada redo. Redo itu lawan dari undo. Kontrolnya. Misalnya kalian udah undo nih, ah nggak jadi. Terus bagus deh bagus. Itu sama redo ya. Selanjutnya di sini ada cut. Cut itu untuk mengambil teksnya. Ini Ctrl X itu cut. Nah, untuk Pak ada selanjutnya mau copy itu beda sama cut. Kalau copy itu ibaratnya menduplikat paste itu untuk apa namanya? Untuk nulis yang udah kalian cut atau kalian copy. Misalnya ini tadi udah cut yang title-nya. Ctrl V untuk paste introduction. Ctrl Z untuk undo gitu. Kalau mau copy itu bedanya gini sama cut. Kalau cut dia di cut gitu. Jadi diambil teksnya atau diambil kontennya yang tadi di blok. Caranya di blok dulu ya. Di blok terus misalnya pindah di sini Ctrl V. Nah, itu cut. Itu diambil kontennya dipindahin ke sini dipaste, dipindahin. Kalau copy itu kita menduplikat. Ctrl C, copy, terus enter. Paste di sini. Dia tetap ada di posisi pertamanya. Posisi kedua pun ada karena dia di duplicate. Itu bedanya
cut sama copy. Nah, paste itu untuk ini ya, untuk ngepaste atau menulis atau menempelkan kontennya gitu. Terus di sini ada juga namanya paste without formatting. Jadi untuk menempelkan kontennya yang tadi udah kita copy tanpa formatting. Kita coba di sini. Pencet Ctrl Shift V. Dia nggak ada formatnya. Maksudnya formatting itu nanti kita belajar juga di sini namanya formatting. Dia nggak ada tebelnya, ukurannya default gitu. Itu tanpa formatting ya. Jadi semuanya default. Oh ini kan ada tebelnya. Kita lihat di sini B-nya backgroundnya jadi biru tua, itu berarti formatnya nyala. Di sini bold jadi tebel. Selanjutnya masih diedit. Di sini ada select all. Select all itu untuk memilih semuanya. Memilih semua konten yang ada di sini. Ya, tinggal kalian klik halamannya, Ctrl A. Daripada kalian capek-capek harus ngeblok dari awal sampai akhir gitu. Kalau cuma salaman mah gampang. Tapi kalau semuanya itu susah. Ya, tinggal kontrol aja. Gitu. Oke, lanjut. Kakak ubah dulu tadi kepencet Ctrl Z-nya terlalu jauh. Bentuknya jadi balik lagi. Kita ke pages terus oke. Ini. Oke, ini find and replace itu untuk mencari teks. Ya, untuk mencari teks. Terus kalau replace itu untuk mengubah teksnya. Misalnya kita cari teks yang sering ya. Misalnya kita cari kata, ini bisa kata, bisa kalimat ya. Kita coba pakai kalimat dulu aja atau kata dulu aja, lorem. Nih, ada berapa kata lorem? Di sini bisa dilihat satu of three, one of three. Jadi ada tiga. Ini tulisan lorem pertama. Kalau kalian mau cari loremnya yang kedua mana? Tinggal pencet ini, next. Nih, lorem kedua. Yang hijau-hijau pindah nih. Yang hijau muda itu kata yang sama. Kalau yang hijau tua itu kata yang sedang di highlight sama kita. Ini ada jadi ada tiga kata lorem. Nah ini two of three. Jadi sekarang yang kepilih itu kata lorem yang ketiga dari kata lorem yang kedua dari ketiga kata lorem. Yang ini nih, yang warnanya hijau tua. Itu. Kalau mau pindah lagi, klik next, dipindah ke sini. Gitu. Kita kalau replace with itu mau kamu pilih ganti jadi apa misalnya kalau ganti jadi Lawrence pakai S. Lawrence gitu. Nah, ini tinggal teman-teman mau gantinya yang mana. Kalian bisa pindah-pindah pencet ini. Misalnya kamu mau ganti yang Lawrence paling pertama aja. Jadi tinggal pencet replace. Jadi yang ganti itu cuma Lawrence yang pertama. Ya. Terus sekarang yang kalimat Lawrence, kata Lawrence tinggal dua. Nah, ini kalian kalau mau ganti semuanya yang kata Lawrence ganti jadi Lawrence, itu bisa tinggal pencet replace all. Gitu. Oke. Langsung aja pindah ke view. Ini view untuk mengatur tampilan. Ya, menu untuk mengatur tampilan. Ini yang pertama ini ada mode tampilannya. Kita mau mode tampilannya apa? Editing tuh kayak gini. Normal ya. Masih di view, terus ada mode suggesting. Suggesting itu komentar. Jadi kita nggak bisa ngedit. Kita cuma bisa komentarin doang. Gitu. Nah, untuk komentar pun ada caranya. Kita mau komentarin apa? Blok dulu. Terus klik ini. Salah satu caranya. Komentarin tuh. Misalnya harusnya pakai apa ya? Harusnya pakai warna lain yang jangan hitam gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar ketika orang lihat nih ada komentarnya, yang mana nih yang harusnya warna hitam? Kalau diklik, nah dia bakal ngeblok ini. Nah, lagi ini. Jadi ini, oh ini yang harusnya warnanya jangan warna hitam gitu. Masih di view, ini mau
terakhir nih mode atau tampilan viewing atau sebagai viewer melihat doang, dia cuma bisa lihat, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngomen gitu. Kita balik lagi ke mode editing. Terus gini ada view atau tampilan dari komennya. Komennya mau di hide atau di hide itu disembunyikan. Jadi nggak ada nih. Tadi komennya kan di sini. Jadi nggak ada. Coba terus kita coba yang bawahnya minimize itu dikecilin. Nih, view. Minimize komen dikecilin. Oke. Ini dikecilin itu maksudnya gini. Ini ada kayak gini. Kalau kita kursor arahin ke sini dia jadi gede gitu. Itu dikecilin. Minimize ya. Kalau expand itu digelar kayak gini. Dia nggak bakal ngecil. Kayak gini aja. Jadi jelas kita bisa langsung baca. Selanjutnya ini kita biarin normal aja. Defaultnya gini. Kalau soal komen dia begini bakal ngasih tab baru. Selanjutnya ini untuk tampilan dari ini, dari si halaman editing ini. Ada show print layout. Ini kalau kita uncheck, dia nggak bakal ngasih ini ya. Jadi print layout itu jadi tampilan layout ketika di print. Jadi kita nggak tahu, jadi lebih gampang lah kalau kalau kita checklist si print layoutnya. Kenapa? Karena bakal lebih kelihatan nih. Oh ini halaman cuma sampai sini, terus ini ada headernya, ada apa angka halamannya gitu. Enaknya itu. Kalau menurut kakak ya. Kalau ruler itu penggaris ini. Nih penggaris ini ada kayak penggaris gitu. Itu ruler. Kalau diuncek hilang. Checklist saja. Kalau fusion bar itu yang di sini. Ini kakak juga jarang pakai untuk saat ini. Kita sembunyiin aja. Selanjutnya ini show non printing karakter. Jadi untuk nampilin karakter-karakter yang enggak di print gitu, kayak enter, spasi itu. Jadi ada kayak karakter biru kayak gini nih, ya. Diunjuk aja. Terus yang paling bawah ini full screen. Jadi atas ini nggak bakal kelihatan. Kalau teman-teman klik kayak gini. Oke, dismiss aja. Cara keluarnya tinggal pencet escape ya. Oke, lanjut. Sekarang ke insert. Insert itu untuk menyisipkan atau menempel atau memasukkan gitu. Yang pertama ini ada insert image. Menu insert itu menu untuk menyisipkan ya. Pertama insert image untuk masukkan gambar. Ini ada banyak caranya. Upload dari komputer bisa, dari web cari bisa, dari drive bisa, dari Google Foto atau kamera atau URL itu bisa. Kita coba dari yang komputer aja. Misalnya ini. Oke, itu aja. Langsung muncul. Nah, ini untuk gambar. Nah, gambar juga itu kita bisa setting nih, ada banyak setting apa pengaturannya. Nah, biar gampang ini klik image option. Sebenarnya di sini bisa, tapi ini untuk inline. Inline itu dia ngambil jatah kayak teks dalam di itu inline itu dalam baris teks. Kalau yang kedua wrap teks, dia cuman ngambil jatah seukuran gambarnya, sisanya dibungkus sama teks gitu. Terus yang ketiga itu break text, dia ngambil jatah satu apa yang ketutup sama tingginya, barisan itu diambil jatahnya sama si gambarnya. Yang sebelum terakhir itu ada behind text, itu di belakang teks, jadi nggak bakal ngeganggu baris berbarisnya teksnya, tapi dia di belakang dari teks. Kalau yang paling kanan in front of teks itu dia di depan teksnya, jadi teksnya ketutupan gitu. Nah di sini ada pengaturannya yang tadi karena kakak klik option image option. Di sini ada size untuk ngatur ukurannya. Ini ada text typing yang kayak ini yang kita tadi coba. Terus ada posisinya, ada recolor, adjustment. Ini bisa teman-teman coba aja kalian ekspor. Ini alt text, kita close.
Ini kita hapus. Selanjutnya masih di insert. Ini ada insert table, kita masukin table. Nih teman-teman bisa atur mau berapa tabelnya, ke samping, mau berapa ke bawah gitu. Oke, kakak kasih contoh gini, insert table misalnya 4 kali 2 gitu. Teman-teman bisa nambahin ke bawah, tinggal nih klik plus, dia bakal nambah gitu. Kalau ke samping tinggal pencet ini samping gitu ya. Oke, lanjut masih ke insert. Ini building block kita nggak bakal pakai, worship juga nggak bakal kita bahas, signature ini untuk tanda tangan kita nggak bahas juga. Ini yang kita bahas link ya. Nah, ini insert link itu ada dua cara maksudnya. Yang pertama, ini untuk insert link biar cepet kita pakainya yang ini aja. Nih, sama ya. Nah, itu yang pertama, kalau kita ngeklik langsung, dia bakal minta dua, teks yang mau ditampilin sama link yang bakal ditempel di teksnya. Misalnya, kakak mau ngasih teks yang mau ditampilin link, misal my links, misal kakak enter dulu. Kita di bawah nih, biar ini. Kita klik, terus namanya my links. Nah, tinggal ini teks yang bakal terpilih, ini tinggal linknya apa yang mau dimasukin gitu. Misalnya kakak mau masukin ini aja deh, link dokumen ini ya, kakak share. Ini buat contoh aja ya, ini masih reset biarin. Paste ini di sini, supply. Nah, jadi tulisannya tampilan mailing, tapi ketika diklik dia bakal ngarahin ke si dokumen ini gitu. Cara yang kedua, itu kalian bisa blok dulu. Misalnya kakak mau ini teks ini yang kakak jadiin link, bisa tinggal blok dulu, pencet linknya. Dia cuma bakal minta link mana yang mau dipakai. Misalnya yang ini, dia otomatis. Jadi dia cuma minta linknya aja yang mau dimasukin atau ditempelin ke dalam teksnya, karena teksnya udah ada gitu. Lanjut, ini drawing, dia ada dua, new untuk dari form, ini dari form drive ya. Kalau kita pakai new, dia bakal ngasih kayak kanvas gini. Fungsinya apa? Biasanya ini digunakan untuk membuat tanda tangan. Contohnya kita pakai yang ini scribble. Tinggal tanda tangan misalnya siapa, tanda tangan gini A, save and close. Dah, ini tinggal kecilin aja. Gini, ini misalnya taruh gini. Terus tanda tangan biasanya pakai yang behind text, kalau enggak in front of text, tinggal taruh di sini. Gitu. Tinggal teman-teman coba explore aja. Ya, biasanya ini untuk tanda tangan. Terus chart juga kita nggak bakal bahas banyak. Intinya dia buat diagram, diagram batang, diagram kolom, diagram apa? Line, ini diagram lingkaran. Terus from sheet ini, nah kenapa kita nggak bahas sekarang? Karena chat insya Allah kita bakal bahas di Google Sheet-nya. Ini untuk simbol, ini simbol untuk menyisipkan simbol-simbol yang nggak ada di keyboard ya. Jadi di Google Doc bisa, ini tinggal kalian klik, ada banyak karakter simbolnya, tinggal coba emoji pun ada. Kayak gini. Oke. Lanjut, ini ada tab untuk membuat tab baru, misalnya ini ada tab 1 begini. Kalau kita pencet tab tadi, dia bakal nambah tab lagi, tab 2. Oke, lanjut, ini horizontal line, itu kita balik dulu ke depan, itu kayak ini. Oh, di sini nggak ada. Misalnya kayak ini deh, introduction. Kita mau kasih horizontal line, dia biasanya yang ada di bawah judul. Nah, kayak gini. Ini horizontal line. Selanjutnya ada break. Break itu untuk ini. Misalnya kalian nulis cuma sampai sini. Kalian pengen bikin halaman baru, ya pencetnya itu fungsinya break. Ya, klik break tag. Gitu. Ini masih di insert, ada bookmark. Bookmark itu untuk nandain posisi kalian terakhir di sini. Ya. Atau misalnya ada hal yang masih kalian ragukan,
ketika kolaborasinya bareng teman-teman, kalian bisa tandain pakai itu atau pakai komentar sih Abdulnya kalau untuk nandain. Selanjutnya ini pack elemen. Jadi ini untuk konten apa elemen-elemen dari packnya kan pack itu sebenarnya normal apa sebenarnya itu ada tiga elemen ya. Ada header, ada konten, ada footer. Terus watermark itu biasanya yang ada di footer atau header. Nah, page juga biasanya konten yang ada di header atau footer. Footnote juga biasanya yang ada di atas footer ya gitu. Sebenarnya cara aksesnya yang cepat. Ini sebenarnya header. Di header itu biasanya gampang dia untuk membuat template ke yang lain ya. Jadi, nah ini header nih. Tinggal kalian klik ujung paling atas untuk header dari sebuah halaman, ujung paling bawah itu footer dari sebuah halaman. Ya, kita nanti bakal bahas di konten selanjutnya masalah header, konten sama footer. Itu setelah insert kita ke format. Ini untuk formatting yang pertama untuk formatting teks. Ini untuk bikin teksnya ini kita bold ini dulu ya. Kita select dulu. Kita select dulu apa teksnya mau kita formatting. Nah, kita bisa lihat ini untuk formatting teks. Jadi ini untuk bikin bold atau tebal, ini untuk bikin italic atau dibikin miring. Ya ini untuk underline atau membuat garis di bawah si teksnya. Kalau ini untuk membuat garis di tengah teksnya. Ini untuk superscript ya. Biasanya untuk pangkat ya. Misalnya pangkat 2, pangkat 3 itu pakai ini. Nah, subscript itu untuk angkanya yang kalau pangkat kecil terus di atas, kalau ini kecil di bawah gitu. Nah, kalau size itu untuk ukurannya. Increase itu ngecilin, increase itu untuk gedein, sorry. Decrease itu untuk kecilin. Format. Ya. So, ini capitalization ini untuk mengubah teks dalam kontennya kita blok ya. Misalnya lowercase itu kecil semua. Format. Kalau uppercase itu gede semua. Title case itu biasanya setiap awal katanya itu jadi kapital. Gitu. Itu untuk format teks. Selanjutnya format paragraf atau bukan format paragraf, paragraf style ya. Jadi content style. Jadi biasanya di sini itu kita bisa atur kontennya, style dari kontennya. Misalnya ini itu tuh title. Nah kalian mau bikin title lain, tinggal tulis teksnya atau pilih dulu. Misalnya kamu nulis di sini. Oh sorry, itu kita hapus. Kakak mau bikin title baru, bentuknya sama kayak gini, ukurannya, gedenya, boldnya gitu. Tinggal pilih title, terus tulis misalnya, hai, misalnya hai. Nah, itu kayak gini. Nah itu kayak gini. Misalnya kalian mau ganti, oh aneh pengen dia kayak heading satu, bisa tinggal ganti aja style kayak gitu. Itu untuk format dari uh, menu format dari paragraph style. Contohnya elegant dan indent. Ini untuk teks ya. Misalnya yang ini hello world, ini kita gedein aja. Bentar. Ukurannya kayak title kayak gini. Terus untuk format elegant ini left itu untuk memulai teksnya dari kiri, jadi rata kiri. Kalau center untuk yang memulai teksnya dari tengah kayak gini ya. Terus right itu memulai teksnya dari kanan, itu kayak bahasa Arab. Kalau justify itu memaksakan biar rata kanan dan kiri. Terkadang kalau teksnya dikit dia malah
ke default yaitu rata kiri. Kita kasih contoh gini. Jadi teksnya banyak misalnya kayak gini nih, ini kakak blok nih. Atau cara cepetnya yang ini sama aja. Sorry, kayaknya yang ini. Nah dia bakal rata. Kecuali yang ini, soalnya nggak bakal nyampe ya. Kalau yang ini dia bakal rata kanan dan kiri. Kenapa? Tapi kenapa? Karena dipaksakan. Nah imbasnya ke spasinya bakal berbeda-beda. Soalnya masih di format. Nah ini ada increase indent sama decrease indent. Ini untuk apa? Geser teksnya. Misalnya ini nih. Ini pengen kakak ke format yang increase indent kontrol kurung tutup. Kontrol kurung tutup. Kurung buka. Untuk geser ke kanan, kurung tutup, kurung, kurung buka untuk geser ke kiri. Gitu. Oke lanjut. Ini untuk ngasih jarak antar baris atau paragraf. Ya. Single itu 1, ini 1,5, double dan seterusnya. Dan ini untuk mengatur spasi. Ya, biasanya kita lihat di sini format. Terus ini biasanya defaultnya itu ada spasi ya sebelum paragraf. Kalau ini untuk menambahkan spasi setelah paragraf. Ini kalau kita hapus dia bakal ganti yang tadinya yang kalau kita klik remove space before paragraph bakal berubah jadi add space before paragraph gitu. Kalau custom spacing ini untuk custom ini custom nih. Jarak si yang paragraf ini itu custom 1,3. Kalian bisa pakai fitur ini. Contohnya keep with next, ini keep the lines together, prevent single line, add break, add break before. Selanjutnya ini ada columns. Columns itu buat membagi halamannya. Misalnya kalian mau ada uh, teks yang kanan dan kiri gitu, itu bisa dipencet pilih yang ini. Tadi tapi kalian blok dulu ya. Jadi dia pulling dulu sampai bawah, baru pindah ke sini. Gitu. Terus ini bullet numbering. Bullet numbering itu untuk membuat list. Kayak gini. Ada lagi ya? Oke, kita kasih contoh. Misalnya kota. Misalnya Indonesia gitu. Misalnya Indonesia kita pakai list aja dulu. Pakai bullet list dulu aja. Gini. Terus ada kota apa aja di Indonesia? Kalian bisa pencet tab untuk bikin anakan dari si listnya atau pakai increase dan decrease indent itu bisa yang kontrol kurung buka atau kontrol kurung tutup gitu. Misalnya Jakarta, tinggal enter lagi. Enaknya gitu menggunakan list ya. Bekasi, jangan Bekasi, Bogor. Nah, misalnya kalian mau bikin apa ini lain, negara lain gitu, tinggal sorry, tinggal di crash aja. Misalnya lain, ya, terus di crash, Johor, KL gitu. Dan seterusnya ini untuk menggunakan list. Nah, kalian kalau mau ganti jadi angka tuh bisa, tinggal klik di blok dulu, itu klik format, pilih bulletin numbering, pilih yang numbered misal. Nanti kalian bisa pilih mau yang mana. Misalnya pakai update kayak gini bisa. Oke, lanjut masih di format. Ini untuk header dan footer. Ya, ini untuk ukurannya. Ukuran headernya berapa, footernya berapa.
insya Allah untuk header dan footer kita bahas di next videonya. Selanjutnya ini untuk page number kita bahas juga di video selanjutnya. Karena apa? Karena dia berhubungan dengan header dan footer. Page orientation itu untuk posisi dari atau tampilan dari bentuk tampilan dari si halamannya, mau portrait atau landscape. So, biasanya defaultnya itu portrait. Oke, lanjut, masih di format, switch to pageless format. Jadi kita nggak bakal pakai nanti di next ini untuk table, image, dan lain-lainnya. So, ini tools untuk eh, formatting dan lain-lainnya. Ini udah tadi kita bahas juga di sini kurang lebih sama. Ini spelling grammar untuk mengenal tata bahasa. Word count ini untuk ini total halaman, total kata, sama total karakternya. Ini karakter secara umum. Ini karakter tanpa spasi. Kalau klik aja, oke. Masih di tools. Ini review add list. Ini compare dokumen untuk membandingkan dokumen. Kita change. Ini signature nggak kita bahas. Line number, linked object, dictionary. Ini transfer dokumen. Voice typing. Ini kalau yang teman-teman mas ngetik gitu, jadi ngetik banyak bisa pakai ini. Dan seterusnya kita nggak bakal bahas. Nanti extension juga kita nggak bakal bahas. Soalnya untuk materi advance-nya, untuk help, teman-teman bisa coba. Ini help. Ini untuk training, untuk update-update-nya. Kalau nggak salah terakhir 2000 berapa? 2023 kalau nggak salah terakhir update. Dan seterusnya. Langsung kita ke bawahnya. Yang di bawah ini yaitu fitur-fitur atau tools-tools yang biasa sering dipakai. Ini udah kita jelasin semua di menu-menu ini. Ya, yang pertama menu fitur mencari untuk mencari tools atau mencari fitur. Jadi teman-teman yang bingung, mau ngapain ya? Pakai apa ya toolsnya? Ini kalian bisa cari di sini. Selanjutnya ini untuk undo, ini untuk redo, ini untuk ngeprint. Ya, ini di bawahnya ada kejelasan. Kalau kursor kita arahin ke toolsnya ada shortcutnya. Terus ini untuk spelling grammar, untuk ngecek teksnya, tulisan. Ini untuk format. Ini untuk tampilannya zoomnya. Mau zoom 200% kayak gini. Biasanya normal di 100. Shortcutnya ada. Shortcut control plus atau min. Plus untuk ngedelayin, min untuk ngecilin. Soalnya ini tadi untuk stylenya kalian bisa atur. Jangan lupa di blok dulu kalau mau mengubah. Kalau mau ngetik tinggal diatur dulu baru ngetik. Dan ini untuk fontnya, jenis fontnya ada banyak, bawaannya lumayan. Teman-teman bisa coba-coba. Soalnya ini untuk sizing teksnya. Ini untuk increase-nya shortcutnya Ctrl Shift titik. Ini untuk kecilnya Ctrl Shift koma. Ini untuk font size-nya. Jangan lupa tadi udah kakak jelasin juga. Kalau untuk mengubah kalian blok dulu baru diubah. Nah, kalau nggak di blok dia nggak bakal berubah. Kecuali teman-teman mau nulis dari awal. Kalian setting dulu baru kalian ngetik. Sepertinya ini untuk membuat bold. Ini kayaknya kita blok dulu. Bikin ini B itu untuk membuat bold. Kalau diklik 2 kali ya balik lagi gitu. Nah, kalau I ini untuk bikin miring atau italic. Yang U untuk underline atau ngisi garis bawah. Yang A ini untuk mengubah warna teksnya. Jangan salah ya. Jangan ketukar ya, soalnya ketukar sama sebelah kanannya. Ini untuk mengubah background dari teksnya. Ya. Kalau yang A ini untuk mengubah warna teks, kalau ini untuk mengubah atau ngasih highlight di si teksnya lah. Ini untuk menyisipkan link tadi udah dijelasin juga. Ini untuk menambah komentar. Ini untuk menyisipkan gambar. Nah ini paling cepatnya di sini daripada harus mencet insert dulu, mencet gambar, terus apa ini, mending mencet ini. Ya, selanjutnya ini untuk alien dan inden ya. Ini untuk tadi ngatur teksnya mau ke tengah, mau ke kanan, atau balik defaultnya di kiri, gitu, itu bisa. Nah ini untuk apa namanya jarak antar baris. Ya. Misalnya ini yang word kayak double, ini lagi yang bisa teman-teman coba. Ini untuk ini sebenarnya kondisional, tapi defaultnya biasanya di dalam sebuah baris itu dia ada space before paragrafnya, afternya nggak ada gitu. Ini untuk custom. Selanjutnya
Ini untuk bikin eh, checklist menu. Misalnya nih, kalian mau bikin keseharian checklist harian bisa pakai ini. Tinggal klik aja. Misalnya mandi pagi, oke, makan, kayak gitu. Ya dua tipe. Yang pertama kalau kita checklist dia kecoret, yang kedua nggak ada, enggak gitu. Kayak gini, jadi kecoret. Ya. Kalau enggak ya tinggal kalian setting aja. Pilih yang ini. Langsung di blok dulu, jangan lupa pilih yang ini. Gitu. Oke lanjut. Ini untuk number list tadi udah dijelasin. Ini bullet list untuk yang pakai icon ya, bedain. Kalau bullet list menu itu ya pakai icon, entah bulat, kotak, lingkaran, panah. Kalau yang number list itu kita milih ada angka, ada huruf, hurufnya mau kapital, gitu. Bisa. Soalnya ini untuk decrease indent, untuk indent ya, kanan kiri. Decrease indent sama increase indent. Nah kalau ini untuk clear formatting, jadi untuk menghapus formatting. Ini misalnya nih, ini begini kan, formatting, ada formattingnya, tebel, warnanya ada, ukurannya ada, miring, bergaris gitu. Nah itu bisa dihapus misalnya kalian mau menghapus semuanya. Ini kembali ke default text-nya. Defaultnya kayak gini. Gitu. Kecuali yang ini kenapa nggak bisa? Karena udah pakai style. Jadi defaultnya ngikutin style ini. Kalau ini, dia defaultnya kayak gini. Nah, fontnya begini, ukurannya 11, terus dia nggak ada bold, nggak ada italic, nggak ada underline-nya gitu. Maksudnya ini untuk tadi ngatur akses, sorry, ngatur view tampilannya, mau editing, komentar, atau viewer gitu, supaya lihat. Kalau ini untuk nge-hide menu yang di atas ini, tinggal klik, klik dia ke-hide, keluarin lagi. Kayak gitu. Selanjutnya ini juga untuk nge-hide tabs kayak gini. Nah, ini untuk suggest edit. Ya, ini untuk komen. Add image direction gitu. Oke, kita coba sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan di video yang selanjutnya untuk bahas tentang Google Doc lebih lanjut. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.